di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Belum mulai. Hi guys, how are you today? Boleh dibuka suaranya untuk nyapa Miss Ani? Hai. Halo Miss. Halo. How are you today? Aduh, how are you today? Wih. Kalau misalnya ngulang dari kelas 1 nih. Baru 6 bulan nggak belajar kamu udah lupa nyapa ya? Oke, jawabnya I'm okay gitu ya. Biar seru belajarnya. Oke, how are you today? Oke. Gak ada suaranya. Oh, oke. Hari ini kita belajar apa ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalian masih ingat gak kalian kelas berapa hari ini? Kelas 8. Oke. Sudah tahu kalian kelas 8 apa? Sudah. Jelas, sudah berapa bulan kita belajar ya? Oke, kemarin Miss Ani mau klarifikasi dulu. Kemarin ada yang protes sama Miss Ani. Miss Ani kok nggak pernah Zoom, terusnya nggak pernah apa ya? Ada yang WA Miss Ani, orang tuanya Japri. Miss Ani kok nilainya pada Doremi? Kenapa? Di YouTube terakhir sebelum kita PTS, Miss Ani sudah ngasih soal, ya kan? Yang nilainya 80 pasti buka YouTube Miss Ani, pasti ngelihat materi kita yang terakhir. Kalau untuk Zoom, memang Miss Ani baru dapat jadwal hari ini pertama kita Zoom. Jadi nanti bilang ke orang tuanya kalau ada orang tuanya protes bahwa ya memang hari ini adalah hari pertama bahasa Inggris Zoom. Kalau ya karena kenapa? Karena yang kemarin-kemarin libur. Dan kebetulan sekolah kita lagi disterilisasi, jadi nggak boleh masuk. Jadi 7 hari ke belakang kita cuma dapat tugas lewat WA atau classroom ya, ya kan? Oke, kemarin Miss Ani ngasih 2 tugas. Sebenarnya yang pertama itu adalah untuk remedial nilai kalian yang jelek-jelek, terus sama untuk menutupi nilai yang masih kurang, ya kan? Ada sebagian mengerjakan, ada sebagian enggak. Jadi ada yang miskomunikasi nih, bilangnya misalnya cuma ngasih catatan, terusnya sama latihan tanpa penjelasan. Bukan sayang, catatan hari itu yang kemarin itu adalah untuk hari ini. Udah misalnya bilang, ini catatan untuk hari ini, latihannya yang ini adalah untuk perbaikan nilai. Tapi perbaikan nilainya, misalnya nggak masukin untuk nilai PTS sekarang, tapi nanti diakumulasi untuk PAS. Misalnya ya begitu kan ya, nilai diakumulasi untuk nilai PAS. Oke? Sekarang Miss Ani mau coba kalian cari catatannya kalian yang kemarin, yang sudah Miss Ani kasih, itu tentang apa ya? Catatan yang kemarin, coba yang masih ingat. Nanti misalnya ambil pulpen, misalnya catat siapa yang aktif, yang nggak aktif. Yang aktif nanti misalnya kasih tambahan nilai. Firman mana Firman? Muhammad Firmansyah. Halo Firman. Firman. Nah, Firman selalu ini nih, selalu muncul nih anak misalnya. Oke, how are you today, Firman? Firman, how are you today? Firman mana ya? Firman.
Coba ini siapa? Siapa yang bisa baca materi yang kemarin? Yang bisa dikasih catatan? Coba dibacain dong tentang giving invitation. Catatan yang kemarin pakai yang bahasa Indonesianya aja dulu, yang pengertiannya. Giving attention adalah siapa yang mau baca pakai bahasa Indonesia? Coba atau gini dulu deh, jangan pakai kamera di onin dulu deh. Misalnya biar lihat kalian pakai seragam apa enggak. Ayo, kameranya di on. Kamera di on. Emang kalian nggak kangen ya Miss Sani ya? Miss Sani aja kangen sama kalian, pengen ngeliat mukanya. Mana? Hei, kamera kalian on. Jangan pada bersembunyi. Di balik kamera yang kalian tutupin. Miss Sani mau absen ya? Dari kelas 8A. Yang Miss Ani tulis, yang Miss Ani masukin yang hanya pakai seragam ya. Nih Jihan Adelia sudah masuk. Thank you Jihan. Senyum dong Jihan, jangan cemberut aja. Nah, cantik kan? Siapa lagi ya? Kok nggak ada? Coba si Tri misalnya mau lihat mukanya Tri Purwanto. Coba bagi seragamnya mana? Jangan mukanya aja. Ketahuan nih. Mukanya, seragam kamu mana, Tri? Biarin Tri. Cuci tuh kan si Tri ketahuan satu. Coba si Nanda Saputra. Nanda mana ya? Nah, Nanda anak 7C dulu ya. Nanda lumayan pinter nih. Coba sekarang seragamnya mana Nanda? Seragam. Jangan palanya doang. Hidungnya doang yang kelihatan. Mana Nanda seragam kamu? Cuci, ketahuan Nanda. Nanda kok sekarang males sih? Dulu kan kelas 7 rajin. Emang kamu habis ngantor di mana? Kan seragam cuma dipakai sekali doang, 1 jam. Besok pakai seragam ya Nan ya. Berarti misalnya ingetin hari Jumat ini misalnya sudah negos si Tri, Nanda. Coba si Firman mana? Muhammad Firmansyah. Kamu rajin doang nih, seragam nggak dipakai nih. Firman. Buka kameranya, dibuka kameranya. Oke, Nadila sudah pakai seragam. Thank you Hani. Nadila Alicia. Firman, mana seragam kamu? Pokoknya yang kameranya di onin bisa disapa terus. Itu siapa lagi yang masuk tuh? Ramzika. Oke, Ramzi Akbar. Mana seragamnya sayang? Revaleno, thank you Hani. Dari dulu Revaleno rajin memang kelas 7 juga. Good job. Siapa lagi ya? Safira ini cuma fotonya doang. Safira nggak ada nih. Safira. Oke, boleh enggak untuk 10 menit 5 menit pertama kalian boleh buka itunya kok. Apa tuh namanya? Mic-nya. Boleh nanya ke Miss Ani, tanya jawab dulu aja sekarang. Hanya 3 orang yang berani menampakkan wajahnya, yang lainnya pada cupu. Nih, si Tiara mana Tiara? Oke, 4 orang. Siapa itu yang baru datang? Hai, walaupun bawahannya nggak pakai tapi pakai seragam is okay, nggak apa-apa. Ezra, Hidayat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nadia, oke. 4 orang. Siapa lagi? Satu lagi tuh. Ayo dibuka kameranya biar kita interaksi, jadi kita belajarnya enak kayak di kelas. Oke, siapa lagi tuh yang baru masuk, cewek yang kayak kerudung? Itu siapa? Nadia. Oke, Umi Afta mana? Umi Afta ya? Oke, Tiara Putri udah masuk, Umi Afta masuk. Oke, terima kasih untuk yang berani membuka kameranya.
Karena berarti kalian mau belajar. Yang hanya dengerin Miss Ani berarti kalian nggak kangen. Indah, thank you. Indah udah masuk. Thank you Indah. Siapa lagi? M Zaidan. M Zaidan mana M Zaidan? M Zaidan tugasnya masuk kurang 1 ya untuk yang kemarin. Oke, sudah dibuka lihat catatan yang kemarin tentang giving invitation. Giving invitation sudah dilihat catatannya. Oke, jadi misalnya kayaknya mau rubah deh. Sebelum Miss Ani belajar malam Jumatnya, misalnya akan kasih kamu materi yang untuk pelajaran hari ini. Misalnya kirain kalian udah standby sama buku-bukunya kemarin yang misalnya catatan. Oke, jadi setiap malam Jumat misalnya akan ngasih catatan untuk yang kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kalau kalian tidak paham kalian bisa nanya. Kalau sama Miss Ani, it's okay. Kamu nanya seberapapun Miss Ani jawab asal sesuai sama pelajarannya. Oke, Miss Ani ulang ya. Sekarang pelajaran kita adalah tentang giving invitation. Apa sih itu giving invitation? Ada yang tahu? Nobody knows about giving invitation. Ada yang tahu giving invitation itu apa? Nadila bisa dijawab? Jihan? Jihan tahu? Jihan, giving invitation itu apa? Catatannya udah kemarin. Kita bisa dibilangin mamanya loh. Oke. Giving invitation yaitu adalah ungkapan atau ekspresi untuk ngajak orang. Kalian kalau ngajak orang dalam bahasa Indonesia gimana? Pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau ngajak orang bagaimana? Nggak apa-apa ngomong aja. Pakai bahasa Indonesia. Ayo. Mati. Apaan sih lagi? Oh, cabut ya. Kalau ngajak orang gimana? Pakai bahasa Indonesia aja dulu. Nanti bisa diartikan ke bahasa Inggris. Gimana? Pakai bahasa Indonesia. Besok kita pergi yuk gitu. Gimana bahasa Inggrisnya? Besok mau pergi gak gitu? Ya, kalau ada 2 ekspresi ya, nanti kita bahas. Oke, Miss Ani minta tolong sama si siapa tuh? Revaleno, where is your voice? Coba dibuka voice-nya. Revaleno. Oke, coba Revaleno udah bisa ngelihat ke layar misalnya belum? Giving invitation yaitu? Udah, Miss. Ya, coba dibacain. Yang mana? Yang atas giving invitation yaitu ungkapan. Gak ada, Miss. Gak ada. Itu ungkapan. Saya juga nggak ada. Ada tuh. Wih, kalian. Ada, oke, yang bisa baca, Saya. siapa? Firman. Kenapa expression digunakan? Oke. Miss, Manda. Satu orang dulu yang mau, siapa? Sebutkan nama, kelas. Firman, oke, Muhammad Firman, please read. Dibaca tolong penjelasannya. Ya boleh Firman. Yaitu ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengajak, mengundang seseorang untuk datang ke suatu tempat atas ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Oke, thank you. Next, Miss Ani minta tolong Jihan coba baca paragraf keduanya sayang biasanya. Jihan Adelia. Bahasa Indonesia itu sayang masih. Biasanya nggak kelihatan ya, nggak ada. Harusnya ada. Oke, lanjut aja Firman deh. Ayo Firman Syah. Oh ya udah baca yuk. Biasanya ada respon atau Biasanya ada. Oke. Terus ungkapannya oke. Atau ungkapan yang bisa digunakan untuk mengundang seseorang individu beserta ini. Oke, ya sudah, berarti sudah 2 ya.
Kalian sudah tangkap penjelasannya apa? Jadi invitation itu artinya mengajak. Apa mengajak artinya? Invitation. Invite. Biasanya kalau kata dasarnya invite. Tapi kalau misalnya kita berubah menjadi kata noun, berarti berubah jadi invitation. Ada tiga ekspresi atau ungkapan yang kita pakai ketika kita mau menginvite seseorang. Yang satu adalah expressions of making, ungkapan mengajak, accepting invitation, menerima ajakan. Oke, good job. C-nya adalah refusing invitation, menolak ajakan. Sama ketika kita menolak ajakan dalam menggunakan dalam bahasa Indonesia pun ada kata yang sopan dan juga ada kata yang lebih baik menggunakan kata yang sopan ya, kecuali kamu lagi ngomong sama temen atau misalnya mantan kamu minta balikan, kita pakai jawabnya nggak usah aja. Astagfirullahaladzim. Oh, kenapa? Kenapa sayang? Ada yang ngajak balikan? Contohnya ada yang lain nih selain mantan. Ada. Contohnya misalnya gebetan ngajak jalan, tapi gebetannya nggak punya uang gitu. Gebetannya mau itu dulu, zoom dulu, nanti baru jalan. Oke, jadi adalah invitation. Giving invitation adalah mengajak orang untuk ke suatu tempat. Ada beberapa ekspresi ya, nanti ada dua yang formal sama yang informal. Tapi misalnya lebih suka yang menggunakan kata yang formal. Kenapa? Satu, lebih sopan. Kedua, kata-katanya lebih panjang. Jadi lebih asik aja gitu. Koreksi maaf deh. Yang kedua. Oh iya. Maafnya saja. Kenapa? Oke. Ini yang A, expression of make invitation, ungkapan untuk mengajak. Ada kata-kata, ya, ada kata-kata would you like to. Oke, misalnya, maukah kamu? Oh iya, tadi satu-satu dulu ya sayang. Misalnya kamu ngajak teman kamu ke Madev, would you like to Madev? Ya, kamu. Oh iya, boleh. Kapan ngajak Misani ke ini, ke Singapura? Misalnya kamu ngajak teman kamu ke perpustakaan gimana? Pakai kata yang pertama. Kamu ngajak teman kamu ke perpustakaan. Bahasa Inggrisnya perpustakaan apa? Perpustakaan? Library. Oke. Kamu ngajak teman kamu ke YPI. Pakai kalimat yang atas. Would you like to? YPI. Yes, good. Kamu ngajak teman kamu ke kelas, gimana? You? Yes, good. Kamu ngajak teman kamu ke, kamu ngajak teman kamu ke Klender. Would you like to Klender? Oke, would you like to Klender, gitu kan? Sekali lagi ya. Kamu ngajak teman kamu ke Pulau Gadung gimana? Yang keberapa? Yang pertama atau yang kedua nih? Yang pertama dulu gitu. Tolong ya. Apa katanya? Iya, kalimatnya kamu ngajak teman kamu ke Pulau Gadung. Would you like to? Would you like to? Pulau Gadung. Bareng-bareng ya. Boleh dibuka voice-nya. Kamu ngajak teman kamu ke Bali gimana? Would you like to Bali? Oke, sekali lagi. One more. 1, 2, 3, go. Would you like to Bali? Oke, good job. Yang di bawahnya, I would very happy if. Ya, sekarang. Kita kalau deket misalnya siapa tuh? Macam-macam deh. Orang mau belajar. Oke, sekarang kalimat yang kedua, I would very happy if. Itu artinya hampir sama, ngajak juga, tapi kalimatnya seperti ini. Saya sangat senang kalau kamu.
Datang misalnya. Jadi I would very happy if you come to my party. Oke. Bahasa Inggrisnya datang tadi apa misalnya bilang? Datang. Datang bahasa Inggrisnya. Come ya. Sekolah bahasa Inggrisnya apa sekolah? School. Saya akan senang jika kamu datang ke sekolah. Bahasa Inggrisnya gimana? Saya akan senang. Yes, good. Tadi siapa tuh yang jawab? Ya, coba gimana Tiara? Tiara gimana? Pakai kalimat yang kedua. I was very happy If you come to school. Ada lagi yang lain mau coba kalimat yang kedua? Saya akan senang jika kamu datang ke Indonesia. Gimana? I was very happy If you come to Indonesia. Saya akan senang jika kamu datang ke Jogja. I was very happy if welcome to Jogja. Oke, good Tiara and dance. Saya akan senang jika kamu datang ke rumah saya. I was very happy if welcome to home. To my Bye. to my home. Oke. Jadi yang di atas itu kamu sudah bisa ya kalimatnya nih. Misalnya bacain I would very happy if, I would be glad if you pokoknya di belakangnya itu kamu tinggal tambahin nama tempat atau acara misalnya. Yang bawahnya ada kata-kata would you care, itu adalah kalimatnya yang informal. Jadi kamu bisa menggunakan yang di bawahnya. Misalnya kamu ngajak seseorang gebetan kamu untuk datang ke rumah misalnya. Like to come to my house. Itu ada kalimatnya kan di bawahnya. Like to come to my house. Ya. Atau juga shall we come to school? Kita kedatangan sekolah yuk. Ya. Atau yang boleh juga you must come to. Itu kalau yang you must come to tuh ngajaknya agak sedikit mendesak. Maksudnya dipaksa gitu. Oke, yang A itu adalah bagian ketika kita mengajak seseorang. Nah, yang di bawahnya kalau kamu diajak seseorang, jawabannya gimana kalau pakai bahasa Indonesia? Misalnya jawab ya. Misalnya tanya kamu pakai bahasa Inggris, kamu jawabnya yang B. Terserah kamu pilih yang mana. Oke, would you come to my birthday party? Jawabannya apa? Yang bawah pilih salah satu aja. Ya, jawabannya kalau misalnya kita mau lebih simpel, boleh yes, oke. Sekarang misalnya mau yang B, misalnya dibaca kalian ikutin misalnya ya. I will read a sentence and please follow me. Oke, are you ready guys? Ready. Oke, coba dibuka suaranya. Misalnya pengen denger sekali lagi, boleh teriak, boleh sambil teriak biar tetangga pada denger. Biar tetangga pada denger. Jadinya kamu tahu lagi belajar. Oke, are you ready guys? Ya, jawabannya sedih amat. Sekali lagi, are you ready guys? Oke, ready. Bisa dibacain ya. That is very kind of you. Oke, come on. That is very kind of you. Oke, good. Cuma satu orang, cuma yang respon cuma satu orang. Si Agis doang. Iya, cuma 3 orang doang. Yang lainnya nggak ada. Gilang nggak pernah ngomong. Oke, yang nomor 2. Oke, we had like very much too. Oke, yang nomor 3, what a delightful idea. Oke, I love to. Thank you. Shall we come to? Oke. Jadi kalau misalnya nanya sama kamu jawabnya bebas pilih salah satu yang bawah ya. Misalnya tanya nih,
Oke, I would very happy if you come to my birthday party. Oke, jawabnya apa? Yes. Oke, boleh satu yes, yang lainnya? Pilih salah satu aja nggak apa-apa. Boleh? Oke, I love to boleh. Thank you. Thank you boleh, thank you. Apa lagi? Hah? Hai, Thank you. saya sekali lagi nanya ya. Thank Ya, boleh ya. Pokoknya kamu kalau misalnya accepting itu artinya menerima ajakan. Boleh kamu pilih salah satu. Misalnya kenapa misalnya nggak tulis yes di situ? Karena misalnya tahu pasti kamu jawabannya yes semua. Jadi misalnya nggak tulis. Oke. Misalnya tanya ya. Siapa ya? Misalnya mau tanya ya. Haidar, mana Haidar? Haidar. Oke, where is Haidar? Haidar, where are you? Ayo. Haidar, where is? Haidar? Nggak ada. Oke, Haidar misalnya nanya, Haidar jawab ya. Haidar nggak ada nih. Apa lo, Tri? Gilang, ya udah Gilang aja deh. Iya, Gilang aja Gilang. Gilang, are you ready, honey? Gilang, ih, kalau deket tonjok nih. Gilang, where is Gilang? Gilang, where are you? Ya udah, kalau nggak ada Gilang, berarti Gilang poinnya bisa dikurangin dikit. Muhammad Firmansyah. Yang saya Kan kamu, kok gua? kan jawabannya di situ ada, kamu tinggal pilih. Oke, Firman, would you come to my house? Jawabannya apa, Van? Jawabannya apa? Kan udah bisa kasih catatan besok kalau pelajaran bahasa Inggris. Setiap kita Zoom meeting dibawa, misalnya aja dibawa nih. Misalnya aja bawa catatannya. Jadi bisa kita bisa tektokan kalau kamunya nggak nyambung, susah misalnya. Oke, lanjut yang kok nggak bisa koreksi? Mau ke bawah? Nah, refusing of invitation itu artinya menolak. Ada kata-kata I'm sorry, I don't. I think I can't. I had like to but saya mau tapi. I'm afraid I have. Ya, saya takut saya punya janji misalnya. Atau di bawahnya already promise, saya sudah terlalu janji sama orang lain. Atau yang di bawahnya nggak bisa. Durasi. Oh, tugasnya. Udah habis, Bang. Ini cepet amat. Oke, sayang. Karena waktu, makanya misalnya dibilangin ya, karena Zoom nggak berasa cepet banget, nggak berasa cepet gitu ya. Jadi misalnya mau untuk tugasnya kalian artikan yang dialog yang di bawah Ludi sama Maya. Ya, dialognya tuh Ludi sama Maya, tolong diartikan ke bahasa Indonesia. Nanti bisa dikasih linknya. Jadi, halo? Iya betul, yang minggu lalu kita catat. Jadi misalnya nggak akan ngasih banyak tugas pada semester ini. Misalnya hanya ngasih tugas 4. Tapi kalau kalian tidak mengerjakan, misalnya akan anggap itu utang. Selalu nanti misalnya setiap hari, misalnya akan sebutkan nama-nama anak-anak yang belum mengerjakan. Jadi biar saya kan baru tugas hari ini sayang.
Ya, jadi tugas hari ini apa? Tolong sebutkan kembali. Mengartikan? Mengartikan dialog. Iya. Melodi sama Maya. Untuk minggu depan materinya kita tentang pembuatan apa sayang? Tugasnya mengajukan dialog. Kiriman nanti misalnya kasih linknya setelah acara ini selesai atau besok misalnya kasih malam. Jadi kalian artikan dulu di buku tulis, nanti sudah disimpan dulu. Kalau linknya sudah ada baru diupload. Berapa menit lagi koreksi? Berapa menit lagi? Selama kan? 2 menit lagi. Aduh. Untuk pertemuan selanjutnya misalnya masih review yang ini ya. Jadi minggu depan kalian tolong catatan yang misalnya udah kasih itu jangan dibuang-buang, ditaruh di buku, ditaruh. Iya, yang udah nyatet misalnya thank you, terima kasih banyak yang udah nyatet, yang belum nyatet tolong dicatat ulang. Karena kita mau lanjut minggu depan, and then minggu depan ada tambahan tentang membuat kartu undangan. Oke, jadi materinya untuk minggu depan juga misalnya kasih malam Jumatnya. Jadi tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang ini, making invitation sama making greeting card. Kalau yang kelas 7D dulu misalnya udah pernah ngasih materi ini. 7D sudah pernah ngasih. Tapi kalau yang kelas yang lain apalagi 7C enggak. Iya. Oke, because the time is over. Misalnya cuma mau mengingatkan untuk 3M. Apa itu 3M? Masih ingat apa enggak? 3M memakai Okay. Thank you very much for your attention. Bye bye. Babanya mana? Babanya mana? Oke. 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.